Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jamaah Masjid Darul Arqam yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, akhirnya dengan izinnya lah kita di tempat yang penuh berkah dan penuh rahmat ini dapat melanjutkan kembali kewajiban pokok kita sebagai kaum muslimin melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Harapan dan doa kita, moga-moga semua ini tercatat sebagai amal yang terbaik dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau yang teramat kita cintai dan senantiasa menjadi rujukan serta teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak terhingga jasanya menuntun umatnya dari alam kebodohan menuju alam pancaran iman dan Islam. Hadirin para jamaah Masjid Darul Arqam yang berbahagia rahimakumullah. Sebagaimana biasanya khatib menghimbau dan berwasiat kepada para jamaah untuk istiqamah meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya hingga akhir kematian kita nanti. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Pada edisi khutbah singkat di tempat yang mulia dan penuh berkah ini, khatib akan menyampaikan sedikit tentang tujuan hidup manusia. Untuk merangkum bagaimana penjabaran lebih terperinci dan lebih terarah, khatib mencoba merangkum dalam bait-bait syair yang khatib buat sebelum khatib tampil di tempat ini. Tujuan hidup manusia di dunia menyembah hanya Allah yang esa dengan salat fardu yang 5 hingga datang waktu ajal tiba. Dengan salat fardu yang 5 sungguh besar keutamaannya, tercegah dari berbuat tercela, keji dan mungkar sangat bahaya. Tujuan hidup manusia lainnya menjadi khalifah di alam dunia, memimpin umat dengan iman takwa agar bahagia dan masuk surga. Mengelola bumi sebaik-baiknya, keindahannya mesti dijaga, tidak merusak apapun juga dengan tangan dan alat lainnya. Menjaga akhlak pada sesama, saling mendukung dan bekerja sama, tidak berbuat semena-mena untuk kebaikan kita bersama. Setelah kita sedikit mendengarkan syair-syair ini, di antara pembelajaran yang sangat berharga dan penting artinya bagi kita, bahwa ternyata kita hidup di atas muka bumi ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan sangat berharga di hadapan Sang Maha Pencipta, yaitu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah yang akan mengelola,
mengatur dan menata kehidupan di muka bumi ini. Dua tujuan pokok ini yang mesti melekat dalam diri kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu surah Al-Dzariyat, surah ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku. Beribadah yang dimaksudkan di sini, yang paling tinggi nilainya dan yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah salat fardu 5 waktu. Salat adalah media yang sangat efektif sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oleh karena itu, salat dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin, dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya. Semua bacaan-bacaan salat itu mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang pandai mengabdi dan bersyukur kepadanya. Semua gerakan salat itu akan mengantarkan kita menjadi satu arah tujuan, yaitu mencapai pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di antara syarat utama seorang hamba benar-benar dikatakan hamba dan diakui kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat fardhu 5 waktu. Syukur-syukur ditambah salat-salat lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini tidak hanya sebagai sarana untuk penyembahan dan mendekatkan diri kita kepadanya. Di sisi lain, salat manfaatnya di dunia ini adalah untuk mencegah diri kita dari kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat jahat yang tiba-tiba muncul dari diri kita oleh karena kuatnya dorongan hawa nafsu dan bujukan setan. Artinya, manusia tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan jahat sekecil apapun, kecuali ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayahnya, memberikan rahmatnya, memberikan pertolongannya dari sebab manfaat salat yang kita lakukan secara istiqamah, khusyuk dan penuh dengan kekhidmatan. Allah menyatakan menjadi jaminan bagi kita, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu pasti akan mencegah kalian dari perbuatan fahsya dan mungkar. Imam Al-Ghazali berkata, yang dinamakan al-fahsya adalah perbuatan tercela, perbuatan jahat yang dapat merugikan diri sendiri atau dapat mencelakakan diri sendiri, seperti berzina, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan al-munkar adalah perbuatan tercela, perbuatan jahat yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain, seperti membunuh, merampok, memfitnah dan lain sebagainya. Semua perbuatan tercela ini tidak akan sanggup kita halau dari diri kita kecuali melalui salat 5 waktu yang telah Allah syariatkan kepada kita. Itu sebabnya Nabi kita mewanti-wanti, begitu anak kita berumur 7 tahun, kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita untuk belajar salat. Kemudian ketika berumur 10 tahun diizinkan untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan apabila mereka tidak mau melaksanakan ibadah salat. Jadi para jamaah sekalian, mulai saat ini mungkin di antara kita memang sudah salat, tapi esensi salat itu belum sampai ke dalam hati sanubari kita. Oleh karena kesibukan kita,
dalam bergelut dengan dunia ini, sehingga pendalaman kita terhadap esensi sholat itu tidak pernah kita sempatkan waktu. Padahal di sini alhamdulillah pengurus kita sudah mengadakan taklim demi taklim untuk menggugah semangat kita, untuk memperdalam agama kita, mendalam fikih yang terkait dengan sholat ini, sehingga kualitas sholat kita akan meningkat dari waktu ke waktu, yang endingnya Allah akan membebaskan kita dari kejahatan diri kita yang disebut perbuatan fahsya dan mungkar. Setelah itu tujuan lainnya kita hidup di atas muka bumi ini tidak hanya membangun hablum minallah melalui salat, juga membangun hablum minannas dalam proses kepemimpinan yang disebut dengan khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah bisa berarti pemimpin, bisa juga berarti pengelola, bisa juga berarti pengatur. Mari kita sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, untuk menjadikan pemimpin yang benar-benar mendasari kepemimpinan kita dengan basis iman dan takwa. Inilah yang menjadi modal dasar ilmu terbaik untuk menjadi pemimpin yang betul-betul dapat memimpin mereka ke jalan yang lurus, yaitu dengan dasar iman dan takwa. Ketika kita memimpin dengan dasar iman, maka konsep kita, apakah yang saya lakukan ini, apakah yang saya pimpin ini sesuai dengan konsep ajaran Allah dan Rasulnya? Ketika kita memimpin dengan dasar takwa, apakah dengan kepemimpinan saya ini akan mendorong untuk menambah rasa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Maka pertimbangan yang bagus dan mulia itu akan melatar belakangi seorang pemimpin dalam memimpin di tengah-tengah kehidupan. Setiap kita adalah pemimpin. Kita bisa memimpin diri kita. Kita juga bisa memimpin rumah tangga kita. Bahkan kita bisa memimpin masyarakat, bangsa dan negara. Mari kita menjadi pemimpin yang benar-benar disukai dan dicintai oleh mereka yang kita pimpin. Jangan sampai dengan lisan kita justru mengeruhkan suasana. Jangan sampai dengan sikap kita malah menyebabkan terjadinya perpecahan dan permusuhan di antara kita. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita untuk dapat memimpin siapapun yang kita pimpin di wilayah dan tempat kita masing-masing, di rumah tangga kita, di kantor kita, sebagai kepala bagian dan lain sebagainya. Semua kita arahkan ilmu-ilmu kepemimpinan yang selama ini kita pelajari, kita benar-benar gunakan sebaik-baiknya untuk menjadikan tempat kita itu adalah tempat yang benar-benar Islami dan Qurani, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang merasa diuntungkan karena kepemimpinan kita yang benar-benar berdasarkan cahaya iman dan Islam. Juga mari kita mengelola alam yang sudah Allah titipkan kepada kita. Demikian indah, demikian subur. Kita rawat dan kita jaga. Dan kita tanami tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Islam sangat melarang kita untuk merusak apapun yang ada di alam ini. Bahkan diancam akan disungkurkan ke api neraka bila kita berani menebang pohon secara sembarangan. Karena mereka juga makhluk Allah, berhak untuk hidup dan memberikan kontribusi yang banyak untuk kita, untuk kebersihan udara, untuk kesehatan lingkungan. Justru pohon-pohon, tanaman-tanaman yang ada ini hendaknya kita rawat dan kita jaga, kita tumbuh suburkan agar kita benar-benar mendapatkan kenyamanan, kesehatan,
dan keafiatan dalam kehidupan kita yang fana ini. Maka marilah kita sama-sama menjaga akhlak kita. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai sikap kita membuat hidup kita menjadi kacau. Yang membuat hidup kita menjadi kacau karena pengendalian diri dalam lisan dan tangan kita tidak terkendali. Muaranya karena sholat tidak dilaksanakan sesuai dengan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita. Demikianlah khutbah yang singkat dan sederhana ini. Moga-moga ada arti dan manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah benar-benar dapat dicapai dalam catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muhidiyah wansur man nasaraddin wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anil bala wal waba waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.